penjaga hati, Sinling Shahuja, the guardian of the heart. Di ujung dunia, di atas dataran tinggi yang diselimuti salju abadi, hiduplah seorang pendekar yang dikenal sebagai pendekar seruling. Ia mengembara hanya dengan sebilah pedang dan sebuah seruling bambu tua. Alunan serulingnya bisa menenangkan hewan buas, namun di tengah pertarungan, ia mampu memecah konsentrasi lawan terkuat sekalipun. Hidupnya dihabiskan untuk mengusir siluman gunung dan menghancurkan aliran sesat yang mengancam desa-desa terpencil. Ia perkasa, ia disegani, namun hatinya sunyi. Hanya angin pegunungan yang menjadi saksi kesepiannya. Suatu hari, takdir membawanya turun gunung ke sebuah negeri yang sedang dilanda perang besar. Tanpa diminta, ia bertarung di garis depan, membantu pasukan kerajaan mempertahankan perbatasan. Keberaniannya membuat musuh gentar, namun pada pertempuran terakhir, ia terluka. Di tengah kekacauan itulah, ia bertemu dengan Jenderal Leon, seorang jenderal wanita berzirah perak yang tegas, berani, namun berhati lembut. Jenderal Leon menolongnya, merawat lukanya hingga pulih. Disinilah awal mula ikatan mereka terjalin. Kedamaian yang baru diraih kembali terusik saat Kaisar jatuh sakit. Obatnya hanya satu, akar jingga, tanaman langka yang tumbuh di tengah hutan terlarang. Hutan itu bukan tempat biasa. Ia diselimuti kabut pekat, dihuni siluman yang tak bisa ditaklukkan dengan tenaga dalam, melainkan dengan kekuatan magis dan pemahaman jiwa. Jenderal Leon ditugaskan untuk misi berbahaya ini. Tapi ia tak pergi sendirian. Pendekar seruling dengan alunan serulingnya yang dipercaya mampu menenangkan roh liar diperintahkan untuk menemaninya. Mereka pun melangkah masuk ke dalam hutan terlarang. Suara seruling sang pendekar membuat Roro kecil enggan mendekat. Tapi keheningan hutan terasa begitu mencekam. Di bawah pohon-pohon raksasa, Jenderal Leon berbisik, "Tempat ini sepertinya sedang mengamati kita." Pendekar seruling hanya mengangguk. Tangannya tak lepas dari serulingnya. Saat malam tiba, ketika mereka beristirahat, cahaya merah darah menerobos kabut. Sesosok bayangan raksasa muncul, Raja Iblis Gunung Amarawana, penguasa terdalam hutan terlarang. Sebelum pendekar seruling sempat bergerak, kabut berubah menjadi belenggu hitam yang melilit tubuh Jenderal Leon dalam sekejap. Sang jenderal diculik, lenyap bersama tawa iblis yang memecah malam. Pendekar seruling, "Jangan kejar aku! Fokus pada akar jingga!" teriak Leon. Sebelum suaranya ditelan kabut, pendekar seruling mengejar, namun hutan seolah hidup dan terus menyesatkannya. Lalu, suara Raja Iblis bergema dari segala arah. Pendekar seruling, berhentilah menghancurkan negeri siluman, atau gadis itu mati. Pilih dunia siluman tetap berdiri, atau nyawa jenderalmu hilang. Ia terdiam. Hatinya hancur. Bertahun-tahun ia memburu siluman. Kini dunia menuntut harga yang teramat berat. Di tengah kebingungannya, seberkas cahaya biru muncul pesan roh dari Jenderal Leon. Wajahnya tegar. "Jangan mundur. Aku adalah prajurit. Tugasmu adalah menyelamatkan negeri. Jika harus berkorban, biarkan aku yang melakukannya." Dengan hati yang retak, ia melanjutkan perjalanan. Ia sampai di sebuah danau kabut, di mana sesosok siluman wanita berparas dewi mencoba merayunya. Pendekar tampan, untuk apa mempertaruhkan nyawa demi gadis yang tak akan pernah menjadi milik? Tinggallah bersamaku, dan aku akan menghapus segala lukamu. Pendekar seruling menatapnya tanpa goyah. Satu hati tidak bisa digeser oleh kecantikan yang semu. Siluman itu tersenyum sedih. "Kau lebih manusia dari siapapun yang pernah kutemui," katanya. Lalu memberinya petunjuk jalan. Akhirnya, sang pendekar mencapai pohon abadi.
tempat akar jingga tumbuh. Begitu ia menggenggamnya, Raja Iblis muncul dalam wujud perang sesungguhnya. Pertarungan hebat pun terjadi. Setiap alunan seruling meruntuhkan sihir kegelapan, setiap tebasan pedang menembus kulit sang iblis. Pada puncaknya, pendekar seruling menghantamkan seluruh tenaga dalamnya melalui seruling, menciptakan gelombang suara yang memecah jantung kegelapan. Raja Iblis pun tumbang. Ia segera menemukan Jenderal Leon, masih terikat namun hidup. Ketika belenggu itu terlepas, mata Leon berkaca-kaca. "Kupikir kita tidak akan keluar dari sini," bisiknya. Pendekar seruling hanya tersenyum samar. "Kita berjanji melindungi negeri. Selama janjimu ada, aku tak akan berhenti." Mereka kembali ke istana. Kaisar pun sembuh. Sebagai rasa terima kasih dan karena keduanya telah lama saling menyukai, Kaisar meminang Jenderal Leon. Ia menerima demi stabilitas kerajaan. Pendekar seruling menghadiri pernikahan itu dari kejauhan. Ketika Leon menatap ke arahnya, ia hanya menangkupkan tangan dan menunduk. Dalam hatinya ia berbisik, "Cinta tak harus memiliki. Yang penting kau bahagia." Dan Leon, kini seorang permaisuri, membalas tatapan itu dengan senyum tipis, seolah berkata, "Kau tetap sahabat abadi yang menuntunku melewati gelap." Dalam hati pendekar seruling, "Akulah penjaga hati meski mencintai, dalam diam meski cintanya tak kumiliki, namun tetap kusimpan kasih yang tulus, abadi, dan akan selalu menjagamu dari kejauhan." Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.